shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Yeay, shalom baby shark. Kok baby shark sih, Kak? Ke bawah lagu, shalom adik-adik maksudnya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita lagi di mana ya, Kak? Lagi di mana ya, Kak? Wow. Nah, hari ini kita bersama Kak Nela dan Kak Viola yang akan menemani adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kak Nela. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami di sini ya Tuhan, walaupun secara virtual kami boleh melaksanakan ya Tuhan kegiatan sekolah minggu ini ya Tuhan. Berkati jalannya kegiatan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan semoga Tuhan memimpin kegiatan hari ini ya Tuhan agar lancar. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong, Kak. Saat ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan satu lagu pujian, It's Good to See You Here. Yang semangat ya, yuk berdiri. Ikutin gerakan tangan kakak ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loved you, so do I. The Lord loved you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian, Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada kakak dipersilahkan. Anak-anakku, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di sekolah minggu online. Anak-anakku, pagi hari ini Bu Leli akan bercerita, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kami boleh menyelenggarakan sekolah minggu ini dalam keadaan sehat. Kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, berkati kami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bu Leli akan cerita tentang sebuah kota. Sebuah kota namanya Niniwe. Nah, kota Niniwe ini dikasihi Tuhan. Tidak hanya kota Niniwe ini saja, semua kota dikasihi Tuhan. Nah, untuk kali ini Bu Leli akan cerita kota Niniwe yang dikasihi Tuhan. Nah, anak-anak, suatu hari Tuhan melihat keadaan kota Niniwe ini, Tuhan merasa sedih sekali. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang-orang di kota Niniwe itu berbuat jahat, berbuat dosa. Nah, itu yang membuat Tuhan sedih. Perbuatan apa yang mereka lakukan? Kok Tuhan menjadi sedih sekali? Perbuatan apa saja? Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka di kota Niniwe itu berbuat jahat, antara lain mereka berdusta satu dengan yang lain. Lalu adanya kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Lalu kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang. Kekejaman apa misalnya? Ada seorang ibu yang harusnya mengasihi anaknya, tetapi dengan teganya ibu itu menyiksa anaknya. Kadang ada yang hingga mati. Itu berarti orang itu tidak ada kasih di dalam hatinya. Lalu tadi dusta, kekejaman, kekerasan. Wah, dalam bermain dengan anak-anak satu dengan yang lain, mereka memukul-mukul sungguhan misalnya, itu adanya kekerasan. Lalu adanya perampasan. Nah, kalau anak-anak sekarang mungkin tuh yang namanya malak. Nah, orang yang suka malak itu juga termasuk perbuatan dosa. Lalu apalagi penipu. Wah, ngomong yang seharusnya ngomong A dikatakan B, lah itu bikin kekacauan. Nah, kejahatan-kejahatan macam itu tuh terjadi hampir di seluruh negeri atau kota Niniwe. Nah, itu mengakibatkan Tuhan itu sedih. Maka diam-diam Tuhan itu akan menghukum orang-orang Niniwe yang sudah begitu dikasih oleh Tuhan, kok
kok melakukan kejahatan, tidak ada kasih di dalam hatinya. Nah, lalu Tuhan mengutus salah satu nabinya, Nabi Israel. Ada yang tahu nggak ya? Nabi itu dulu diutus Tuhan itu mula-mula dia tidak mau. Karena begini pikirnya Nabi tersebut, kan orang itu jahat-jahat sendiri. Seandainya dihukum Tuhan, ya biarlah mereka mati, biarlah. Nah, siapa anak-anak? Siapa yang tahu kira-kira nabi siapa yang diutus Tuhan? Lalu mula-mula tidak mau. Orang itu tadi berpikirkan gitu kan, harusnya pergi ke Niniwe, dia itu malah pergi ke kota lain, naik sebuah kapal. Nah, tapi apakah Tuhan tidak melihat perbuatan nabi yang diutus Tuhan tadi? Oh, Tuhan melihat apa yang terjadi di tengah perjalanan. Kapal yang ditumpanginya itu diterjang ombak yang besar sekali. Wah, akhirnya semua muatan dalam kapal itu sampai dikeluarkan semua, lalu satu persatu ditanya siapa yang berdusta dengan Tuhan atau dengan dewa kalian, siapa di antara ini yang berdosa. Tidak ada yang ngaku toh. Nah, terus ada salah seorang yang tidur di kapal. Nah, setelah dibangunin, apa dosamu terhadap Tuhanmu? Kok sampai Tuhan menghukum seperti ini? Nah, terus dia ngaku, lalu dilemparkanlah orang itu ke laut. Siapa tak yang tahu? Nabi siapa yang dimasukkan, yang dilemparkan ke dalam laut? Iya, Nabi itu bernama Yunus. Nah, akhirnya meskipun dimasukkan dalam laut, karena Tuhan itu kasih, maka Yunus tadi ditelan ikan besar. Setelah ditelan ikan besar, Tuhan selamatkan, dimuntahkan ke tepi, lalu diberi perintah lagi untuk pergi ke kota Ninewe. Nah, saat ini Yunus taat pada Tuhan. Nah, karena tadi sudah merasakan sesaknya ada di dalam perut ikan. Nah, terus setelah sekarang taat, ia pergi ke kota Niniwe, kota yang jahat tadi. Nah, di sana Yunus mengatakan, hai orang-orang Niniwe, ketahuilah, karena kejahatan kalian, maka Tuhan selang 40 hari nanti ini ke depan, Tuhan akan menghukum kalian dengan memutar balikkan kota ini. Nah, berita itu sampai kepada Raja Niniwe. Nah, setelah Raja Niniwe itu mendengar itu, Raja Niniwe terus melepaskan baju kerajaan, baju kebesarannya dilepaskan, lalu dia, kalau sampai kota ini diputar balikkan, bagaimana negeriku, bagaimana rakyatku? Nah, seperti di TV kemarin, kalian lihat enggak? Misalnya saja di tsunami itu, Tuhan sepertinya ya membalikkan keadaan dunia ini ya, dengan datangnya air dari tsunami sampai kota-kotanya hancur semuanya. Nah, itu dalam benak Raja Niniwe ya begitu. Kalau nanti kota ini ditunggang-langgangkan, apa yang terjadi? Bagaimana dengan rakyatku? Bagaimana dengan aku dan anak cucuku? Nah, akhirnya ia turun dari tahtanya, melepaskan baju kerajaannya, baju kebesarannya, lalu ia menggunakan pakaian yang berkabung, lalu ia duduk di abu, itu tanda berkabung. Lalu ia juga memerintahkan rakyatnya untuk melakukan seperti raja ini, memakai pakaian perkabungan, lalu mereka disuruh puasa. Tidak hanya rajanya,
Semua rakyatnya disuruh puasa, tidak makan, tidak minum. Tidak hanya rakyatnya saja, binatangnya, kerbau, terus kambing, domba itu nggak disuruh makan semuanya selama 40 hari 40 malam. Jadi raja dan rakyatnya itu berbalik, yang tadinya jahat sekarang mengadakan perubahan. Mereka itu berkabung atau berduka, atau mereka itu berdoa pada Tuhan supaya jangan dihukum, kotanya jangan ditunggang balikkan. Nah, mereka berdoa sambil prihatinnya itu nggak makan nggak minum, itu prihatin. Nah, terus nggak makan nggak minum, terus puasa sambil berdoa, Tuhan mohon jangan kau hukum negeri ini, negeri yang sangat kucintai ini. Nah, semua berdoa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena rakyat telah berbalik, yang tadinya jahat menjadi tidak jahat, Tuhan pun yang tadinya mempunyai rencana akan menghukum, tidak jadi menghukum. Tuhan pun berbalik, yang tadinya akan menghukum, tidak menghukum, yang tadinya akan menghancurkan, Tuhan menyelamatkan. Nah, apakah kalian juga kadang pernah melihat atau melihat ada teman yang satu dengan yang lain itu akan marahan, lalu kamu melihat terus Mbok, kamu jangan begitu, apa toh masalahnya? Kamu terus ikut nengai, apa toh masalahnya? Ini nah terus kamu nengai, kamu menjadi pendamai. Oh Mbok, jangan gitu, begini aja, kamu begini, sehingga oh gitu ya, oh ya maaf ya. Terus temanmu tadi saling salaman dan bermaaf-maafan karena ada kamu yang menjadi teman yang mendamaikan. Pernahkah kalian berbuat seperti itu? Nah, ini merupakan ayat Mas hari ini yang demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Begitu anak-anak. Jadi berbalik dari jahat menjadi baik. Ini merupakan judul cerita sekolah minggu pada hari ini. Demikian anak-anak, Tuhan memberkati. Anak-anak, mari setelah kita menerima firman Tuhan, kita tutup, kita akhiri sekolah minggu ini dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dari situ Tuhan mengingatkan supaya kami membawa damai di tengah-tengah dunia yang suram ini. Biarpun kami kecil, biarlah kami menjadi seperti lilin-lilin yang menerangi sekitar kami. Bapa di surga, bila sekolah minggu ini usai, kami tetap mohon penyertaan Tuhan di dalam aktivitas kami berikutnya. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kakak untuk firman-Nya, semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kak, kira-kira aktivitas minggu ini apa ya? Apa ya kira-kira? Apa itu? Dan jangan lupa mengambil bahannya,
yang diinduk ada di samping pintu masuk, dan kalau di Pepantan Bulaan dengan Kak Bunga, di Pepantan Bendosari ada Kak Devina, dan nanti di Pepantan Banmati sama Kak Stella ya. Dan jangan lupa mengirimkan hasilnya di nomor di bawah ini. Siapa saja ya yang mengirimkan aktivitas minggu lalu? Siapa ya, Kak? Siapa ya, Kak? Kok hujan? Untuk persembahan bisa dimasukkan ke kotak persembahan sekolah minggu, baik di induk maupun Pepantan. Hayo, pada mau kemana? Hayo, jangan beranjak dulu. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Berani tampil beda. Musik. Bangkit berdiri ya. Ikutin gerakan kita. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay! Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Like, komen, dan dan